لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan ikhlas saya doakan mudah-mudahan suaminya nggak kawin lagi. Cepat dipanggil Allah untuk bisa haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Ashabal fadilah, para asatidzah, mohon maaf saya gak bisa menyebutkan nama satu persatu karena saya belum mengenal dengan baik aparatur pemerintahan, dari kepolisian, dari ABRI, dari sipil, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kiai Misno. Hari ini Kiai Pak beliau ini. Dia ngomong sama saya, jadi lurahnya baru Pak Ustadz, jadi belum bisa bawain amplop sama panitia. Amplopnya tok maksudnya, amplop kosong. Sohibul Bait Bapak Eko beserta seluruh keluarga besarnya, orang tua dari beliau Bapak Huaji beserta Ibu. Alhamdulillah kemarin saya bisa bareng-bareng umroh dengan beliau. Juga pengurus Dewan Kemakmuran Musola Al-Barokah. Al-Barokah, Al-Bekah apa Al-Barokah ini? Al-Barkah. Ya udah lah, barokah apa berkah sama aja. Mudah-mudahan para pengurusnya diberikan kekuatan oleh Allah. Karena yang paling penting itu memang kiai kampung, Pak. Kalau kiai kota itu gak begitu penting. Soalnya justru yang memberikan solusi Islam ini yaitu kiai kampung yang setiap hari azan sehari 5 kali, nguri-nguri masjid, nguri-nguri musola. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal terutama, nggak mungkin manggil kiai kota, itu nggak mungkin. Jadi kata Gus Dur, ulama itu yo kiai kampung itu. Bahkan yang memberikan solusi setiap problem umat Islam yo kiai kampung. Gak mungkin kok sampean itu di sini ada orang meninggal kok manggilnya dari Jakarta, ya gak mungkin. Yang ngurusin siapa? Yo kiai kampung, kiai yang ada di sini. Makanya kita doakan bersama, mudah-mudahan para pengurus DKM, masjid, musola yang ada di kelurahan dan kecamatan sini, Allah akan berikan kekuatan lahir dan batin, terutama untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Karena belakangan ini Islam macam-macam, yang ngaku Islam macam-macam. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Kiai Misno itu adalah
Itu bentuk Islam yang macam-macam. Insya Allah nanti saya teruskan itu ceramahnya beliau ini. Saya tertarik dengan ceramah beliau itu. Cuman beliau gak dalil sama sekali. Mungkin dalilnya habis karena untuk pilihan lurah kemarin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nama saya itu Zainul Akifin Abbas, bukan Arifin Pak. Zainul Akifin Abbas. Aslinya saya itu Kediri Pak, dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Terus saya merantau ke Bekasi dan saya mendirikan forum silaturahim warga Nahdien. Utamanya forum ini saya dirikan karena yaitu tadi kaitannya dengan ceramah Pak Lurah tadi. Ada Islam macam-macam, yang senangnya adalah ngafir-ngafirin orang Islam, ngaromin yasinan, tahlilan, musyrik-musyrikin orang ziarah kubur, ngaromin maulid Nabi dan lain-lain. Bahkan mengharamkan hormat bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Saya nggak terima kalau mereka ngakunya Islam kok kelakuannya kayak gitu, aku gak suka. Akhirnya tak diriinlah forum silaturahim warga Nahdien. Jadi dari tahun 2011 yo kerjaannya perang melawan faham itu. Alhamdulillah udah sampai Batam, sampai Bengkulu, bahkan insya Allah sampai di rumahnya Syekh Asukino. Saya sampai datang ke rumahnya Syekh Asukino yang di Solo itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah walaupun Allah menurunkan rahmatnya, hujan, kita bersama-sama insya Allah yang hadir ini ahli surga ini. Bu, didoain kok nggak amin toh? Insya Allah yang hadir ini ahli, amin, amin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu senengannya ngaji begini, saya bersaksi sampean ahli surga. Kenapa? Tandanya orang yang ada imannya itu, tandanya orang yang ada imannya itu kehidupannya ingin diisi, hidupnya ingin diisi oleh nilai-nilai amal soleh. Kok ada walaupun hujan-hujan kok sampai mau datang ke sini, ibu ya, berarti ada imannya. Karena ada imannya, hatinya tergerak untuk datang. Kalau nggak ada imannya, walaupun gandeng musola, datang nggak? Datang nggak? Susah. Jangankan timbang gandeng musola, keluarganya Nabi aja, Abu Jahal, Abu Lahab, karena nggak ada imannya ya nggak seneng sama agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, bahkan memusuhinya. Nabi Ibrahim punya bapak namanya Azar, bapaknya Nabi, karena nggak ada iman nggak seneng. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, karena nggak ada imannya yo nggak seneng terhadap kebenaran yang dibawa oleh bapaknya Nabi Nuh, bapaknya sendiri. Bahkan dalam kitab yang saya baca itu, yang memprovokasi, menangkap untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya sendiri, yaitu namanya Azar itu, yang tukang membuat patung itu. Jadi alhamdulillah, tandanya orang yang ada imannya, sekalipun hujan, jangankan timbang hujan, sekalipun harus berhadapan dengan kematian, kalau ada imannya, saya akan tetap pilih nilai keimanan saya daripada saya harus meninggalkan yang lain. Inilah kehebatan sugesti keimanan yang Allah berikan kepada manusia yang oleh Allah memang dipilih. Alhamdulillah, Pak Lurah,
Haji itu jauh ya Pak ya. Umroh itu jauh ya Pak. Naik pesawat berapa jam Pak? 12 jam, 9 jam. Tapi kalau dari rumah ke bandaranya mungkin bisa 12 jam. Itu ngelewatin negara yang jumlahnya nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngelewati berapa negara? Kalau Pak Camat bisa jawab nih tak hadiahin loh. Ayo, ngelewatin negara berapa? Itu kan di pesawat ada itu Pak. Hutannya ngelewatin berapa hutan? Lautnya berapa laut? Jaraknya sini sana begitu jauh. Dan kita dihidupkan di zaman sekarang ini. Rasulullah udah meninggal tahun berapa tahun yang lalu Pak? Kalau dihitung dari hijrahnya Nabi aja udah 1440 hijrah, 40 tahun. 1440, sedangkan hijrahnya Nabi itu adalah umur 40. Umur 40. Umurnya 40 tahun, saiki pun 1440 tahun. Pirang generasi nih? Lek umurnya rata-rata menungso uripi 100 tahun, berarti piro niku? Pak Lurah sing akeh duwike ngitungnya pinter ya. Wah, aku soalnya rapat sekolah ilmu mak gini-gini kira rapat ngerti kula. Ayo piro generasi? 15 generasi Pak. Aku tanya sama sampean, kalau tadi Pak Lurah pesennya sampean harus menghormati, nguri-nguri sesepuh kita, orang tua kita, itu perintah agama. Bahkan kehidupan ini diisi harus dengan silaturahim, baik silaturahim kepada orang yang masih hidup maupun kepada yang sudah pernah meninggal. Kenapa saya katakan pernah meninggal dunia Pak? Bu, tandane menungso wilek je urip monggo iso obah. Iso obah lan nambah gede yo iso modot. Kuwi tandane urip. Lek wis mati Bu, saged obah, iso tambah gede, iso modot, ora iso. Jadi bojone sampeyan iki sampean delok jek iso obah tambah gede modot ora. Kok ora iso tambah gede modot? Oh, kuwi kudu cepet diperisakne yang dokter. Jangan-jangan simple Pak. Allah itu memberikan tamsilnya simple banget. Urip itu kalau masih ada roh di dalam jasad kita, itu namanya hidup. Urip. Lah urip iki kapan? Saiki. Gak ada orang satupun yang berani menjamin nanti sore aku masih hidup. Sampeyan angkat tangan ayo. Mohon maaf Pak polisi, walaupun sampean bawa pistol. Apa sampean berani jamin aku nanti maghrib masih hidup, malaikat datang tak pistol? Sampean berani? Jadi hidup itu ya sekarang ini. Makanya orang yang paling beruntung, dia ngerti nilai kehidupannya harus bernilaikan amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Sugesti harus diisi kehidupan ini, harus setiap hari saya menghasilkan amal soleh. Jangan sampai kok urip umur digawe gak menghasilkan amal soleh,
malah isine dosa tok. Itu namanya wong sing pinter, Ibu. Wong pinter apa wong pinter? Wong pinter apa wong pinter? Kehidupannya saben dina mek diisi kanggo perkara-perkara sing gak enek manfaate kanggo awake dhewe. Jangankan manfaat kanggo wong liya, manfaat kanggo awake dhewe ra enek. Nauzubillah min. Ini bukan moto hidupnya orang yang punya iman. Dan artinya memang orang ini nggak ada imannya. Karena nggak ada imannya, sugesti untuk menjalankan amal soleh itu nggak bakalan ada dalam mengisi kehidupannya. Makanya Bu, sampean kalau pengen tahu ahli surga itu yang mana sih orangnya, sampean lihat. Kok manusia itu semangatnya untuk beramal soleh, itu ahli surga. Tapi kok semangatnya maksiat, neraka, pasti neraka. Makanya saya zaman temenin ya yang ahli ibadah, yang seneng ibadah. Kok senengane maksiat gak usah dikanjani. Saya dulu waktu sekolah di Lirboyo itu diajarin syair begini. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang hafal tak opai. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arodi. Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Ulangi. Wah, aku ngapalin pelajaran ini udah 30 tahun yang lalu. Sudah saya 35 tahun yang lalu saya waktu di Ibtidaiyah dulu tuh Pak di Lirboyo itu. Nalikane sira urip nek tengahe kaum, nek tengahe komunitas menungso ngene iki lho. Goleka kanca pilihan. Kanca sing apik. Kanca sing apik standare napa? Standare sing senengane amal, senengane golek amal. Wala tashabil arda fatarda ma'arodi. Ojo ngancani wong sing rusak. Moko awakmu ku dadi rusak. Jangan nemenin wong sing rusak. Monggo sira engko bakal dadi. Jadi sampeyan lek golek kancae wong sing seneng maca Quran, sing seneng jamaah, sing seneng ngaji ngono Bu. Kok sing senengane rasan-rasan, senengane aja dikancani. Sampean malah numpuk-numpuk do. Lah dosa kuwi sing dadekne awake dhewe sial. Dosa kuwi sing dadekne awake dhewe adoh saka rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah ikilah yang menyebabkan sampean iso mlebu swarga. Lek sampean gak dirahmati Gusti Allah, gak enek wak menungso sing iso mlebu swarga. Walaupun haji bolak-balik, umroh bolak-balik Pak Lurah. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat judulnya ini sangat, hati saya ini sangat senang sekali Pak. Karena apa? Memperingati Maulid. Yang benar Maulid apa Maulud? Walada yalidu waladan wa maulidan walidun wa dzaka mauludun. Yang benar Maulud apa Maulid? Ustaz dijawab. Yang benar Maulud apa Maulid? Wadza Maulid. Maulid itu isim zaman makan. Kalau maulud bayi sing dilahirne. Lek maulid panggonan lahire bayi. Panggonan lahire bayi sing sampean ziarahi wingi lho Pak Lurah.
Jadi daleme Rasulullah panggonan lahire bayi kuwi jenenge maulid. Lek maulud bayi sing dilairne. Lek milad kuwi wong goblok ngaku pinter. Miladnya PKS mesti wong goblok. Wong goblok aku. Ayo sampean tasrif. Milad apa maknanya, Pak? Dalane metu bayi. Maulidun, miladun dalane metu. Dalane metu bayi apa, Bu? Sampeyan tahu bayi ta, Bu? Oh, aku terkadang isin Pak. Wong-wong sing sok-sok ngaku paling islami lho, lek gawe istilah kok istimewa ulama. Loh, istimewa kumpule ulama. Gitu. Kumpulnya itu namanya istimewa, hasil yang disepakati namanya ijma. Mbok sekolah, mbok takok sing ngerti lek gak ngerti. Aja mek perasaane pinter, senengane ngaku paling pinter, paling bener, padahal nek dindi keliru. Di Bekasi itu Pak, tahun-tahunan aku garap masjid-masjid yang diserang oleh orang-orang yang potongannya kayak gitu itu. Yasinan haram. Kalau habis yasinan sampean dikasih minuman, begini dikasih makanan, katanya ngasih makanan jurik. Jurik itu setan gendruwo. Yasinan terus dikasih minuman sampai diposting. Inilah kumpulan jamaah gendruwo jurik yasinan itu dianggap pada yasin itu ayat Al-Qur, surat Al-Qur. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan orang yang yasinan malam hari baca yasin, pagi harinya pasti diampuni dosanya oleh Allah. Kok surat yasin dikirimkan kepada orang yang telah meninggal, maka pasti orang yang telah meninggal itu kalau lagi diseksa, seksaannya di stop oleh Allah, bahkan seksanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih semua Pak. Bahkan kepada orang yang mau meninggal itu perintahnya adalah suruh mentalkin dengan bacaan surat yasin. Lakinu mautakum bisurati yasin. Hadis lain lakinu mautakum bila ilaha il. Talkinen waraono wong-wong sing arepe mati. Ada yang memberi makna karena itu fi'il madhi, maka zamannya adalah sudah lewat. Talkinan warono wong-wong sing wis mati, sing wis. Makanya kalau di sini Pak Ahlussunnah wal Jamaah amalannya Pak, kalau ada orang meninggal dunia ditahlilin, diasinin. Karena apa? Hadisnya sahih, manfaatnya luar biasa. Karena apa? Orang yang sudah mati itu ternyata adalah matinya cuma sebentar tok. Matinya kapan? Di saat rohnya sampean keluar, wis roh metu lho Bu. Sampean wis gak iso gerak. Begitu nggak bisa gerak, maka keluarganya langsung lari ke musola Al-Barkah. Tolong diumumin, Bapak anu. Bapak siapa dulu? Yang pengen duluan siapa? Telah meninggal dunia Bapak Wakijo bin. Yang hebat adalah Pak, karena pengurus masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah ngumuminya, walaupun yang meninggal nggak pernah ke masjid, nggak tahu sholat, nggak tahu gelem ngaji, ngumumnya tetap telah berpulang ke rahmatullah. Loh, ngaji ra tahu, sholat gak tahu, pulang ke roh.
pulang ke roh. Kalau pengurus masjidnya itu bangsanya orang-orang yang tukang ngarom-ngarom tahlil, yasinan, ziarah kubur, pasti itu dilaknat. Telah mati kelojotan Mbak Wagijo yang gak pernah mau sholat dan gak gelem ngaji. Karena Ahlussunnah wal Jamaah pengurusnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Wagijo, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Coba Pak, dosanya diampuni oleh, sampai-sampai kalau malam Jumat tuh anak-anak muda kita semuanya terus mendoakan orang yang mati Pak. Ya Rabbi warhamna jami'ah, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi waghfir likulli mudnib, ya Rabbi la taqta rojana. Masya Allah, ya Allah, yang kumpul di tempat ini semuanya ya Allah ampuni dosanya dan rahmati, amin. Ya Allah ampuni seluruh dosanya umat Islam. Coba, bukan saudara, bukan apa, yang setiap hari diajak rukun susah dengan tetangga tapi ngaku Islam, didoain terus, didongane terus Mas. Bahkan Robbi faghfirli likulli mud, orang Islam yang banyak dosanya ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Jangan kau putus rahmatmu kepada mereka orang Islam yang banyak dosanya. Kalau kau putus rahmatmu, siapa yang bisa memberi ampun? Makanya Pak, masjid, musola yang rajin begini Pak Lurah disiapin dana. Pak Jokowi ini ngeluarin dana gede, saya tahu loh Pak. Pirang miliar ayo. Sampean paringi Pak supaya tambah berkah nggih Pak. Lingkungannya sampean biar tambah barokah. Yang turun di sini rahmat Allah. Di mana-mana lihat bencana Pak. Karena apa? Orang sudah nggak mau lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan riyen nggih Pak nggih. Break sebentar nggih. Napa udah? Apa udah? Aku terus nih ceramah Pak Lurah urung iki. Dari hadirin adalah berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Waktu mau didirikan negara ini Pak, Indonesia ini merdeka tahun berapa Pak? 45 ya. Tanggalnya Indonesia kok merdeka tanggal 17 oh, Pak. Tanggal 17 itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang dijajah siapa Pak? Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia Pak. Sampean buka bukunya Pak Hatta itu Pak Karno Pak Hatta. Lah, baru tanggal 18-nya dengan maraton dengan cepat, karena sudah merdeka, ini Indonesia harus punya bentuk negara. Akhirnya singkatnya disepakati bentuknya adalah negara kebangsaan, kesatuan. Kebangsaan, negara kebangsaan kesatu. Waktu itu udah ada yang mengusulkan negara Islam, enggak, Kiai Hasyim enggak mau, Mbah Wahid Hasyim enggak mau, para organisasi besar di Indonesia Muhammadiyah ya enggak mau, semuanya enggak mau. Bahkan ulama-ulama yang dari pesantren semuanya enggak mau kalau Indonesia ini adalah Islam, ini adalah diformalkan. Karena apa? Isinya orang Indonesia harus, bangsa Indonesia ini harus mengayomi seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Pulaunya ada berapa Pak?
Lurahnya saya ganti nih. Ganti saya ini kalau nggak hafal nih. Pinter Pak Lurah. Lah, iya. Sukunya ada berapa sukunya? Bahasanya ada berapa? Ini harus tahu ini Pak, apalagi sekcam nih. Jangan nggak tahu Pak ya. Soalnya apa Pak? Belakangan ini yang ngancam negara kita itu jumlahnya banyak. Bahkan yang mengaku Islam, yang ngaku gak tahu Islam yang mana itu. Ya Islam yang senengannya gitu itu. Dikit-dikit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isone takbir nek dalan, nek masjid gak iso. Pinternya takbir di jalan. Kalau di masjid cangkeme mingkem. Gak bisa takbir. Padahal yang selama ini betul-betul menghayati takbir adalah semua anak pesantren. Zaman waca sejarah seluruh bangsa ini, bahkan yang meninggal begitu banyak anak santri karena mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia ini adalah gak kehitung. Gak kehitung. Singkatnya cerita, umat Islam khususnya bangsa Indonesia umumnya yang ngerti sejarah berdirinya Indonesia nggak pernah mempermasalahkan negara kebangsaan Indonesia. Karena apa? Semua dasar negara yang dipakai oleh Indonesia itu satu pun nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang persatuan, kerakyatan. Nah ini yang saya takutkan ya ini nggak apal ini. Apal mboten? Ya apal ya, keadilan sosial bagi seluruh. Ini semuanya adalah Islam Bu. Dan ini adalah mengacu kepada piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isinya diantaranya? Manusia nggak ada hak untuk musuhi siapapun, sekalipun adalah beda agama, beda golongan, beda kelompok, beda partai, beda apa nih? Kaya nek Mekah lho Pak, sing sampean critani lho. Kita itu dipertemukan di sono, itu bukan hanya satu bangsa, bukan satu golongan, nggak satu negara. Lain bahasa, lain golongan, lain negara, bahkan tampangi. Lah kalau Indonesia walaupun Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan tampangnya ya sama tuh Pak. Ya paling bedanya gini-gini tok. Yang satu agak hitam, yang satu ya. Tapi hidungnya kan ya begini-begini aja toh. Gak beda jauh tuh ya. Tapi kalau di sono, tapi gak pernah ada masalah. Kenapa? Dasarnya adalah keimanan. Dasarnya keiman, ketuhanan yang maha. Ini keimanan Mas. Jadi orang-orang yang sampai detik sore hari ini kok senangnya mempermasalahkan Indonesia, itu adalah orang pasti nggak ada imannya, atau barangkali sama sekali nggak paham tentang keimanan. Karena apa? Nilai orang yang punya iman, sugestinya adalah nggak mau merugikan siapapun. May ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin. Aku nggak mau nglakoni elek walaupun seberat biji sawi. Karena apa? Sekalipun kejelekan hanya seberat biji sawi, aku nanti harus mempertanggungjawabkan. Apalagi kok nyolong duit negara kaya Al Mukarram Novanto pirang triliun wi. Sampai KTP saiki mandek. Gitu Pak. Kayak sini mandek gak KTP-nya Pak? Yang dikasihin rakyat suket terus. Aku sampai kesel sama camat tuh. Pak Camat, kalau nggak bisa bikin KTP ganti aja saya camatnya. Bolak-balik ngurus kok suket sampai anak saya itu yang kuliah setiap datang dikasih suket, perpanjang lagi suket. Loh, KTP-nya loh kemana? Nanti Pak Lurah. Bu aku dikasih bocoran sama Pak Lurah sedikit itu. Udah, itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua,
Anak santri mayoritas di Indonesia Pak, satu pun nggak pernah ada yang mempermasalahkan ideologi bangsa dan negara. Khususnya Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah plus. Bahkan ada yang berani ngerongrong Indonesia, aku siap mati. Akhirnya dikaranglah oleh kiai kita namanya Yalal Waton. Apa betul? Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Hubul waton minal iman walatakun. Apa ya Pak ya? Iya, berkobar dalam dadanya setiap santri, aku siap jihad membela negara kesatuan Republik. Foswan adalah cita-citanya mengawal Pak negara kesatuan Republik Indonesia. Aku yo sebetulnya ke Boyolali bolak-balik juga Pak, ceramah di Boyolali itu. Bahkan di situ ada gedung MTA itu yang langsung disegel sama anak-anak. Karena apa ya? Kalau ngaji itu senangnya gitu, tahlilan, musyrik, yasin, bid'ah, ziarah kubur, musyrik. Giliran joget di partai halal. Maki-maki orang halal, maki-maki pemimpin ibadah sehari-hari kelompoknya orang itu loh, motone atau melek picek paling Pak wong Pak. Naudzubillah min walik. Aku terus terang kalau untuk masalah urusan agama, Ahlussunnah wal Jamaah dan negara, karena apa? Orang tua kita tidak hanya nanam saham untuk Indonesia, tapi orang tua kita yang mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Wes satu. Apa dasarnya? Allah yang perintah supaya kita tahu sejarah. Makanya saya sangat menghormati Mas Eko ini Pak. Ini perjuangannya untuk menelusuri sampai menemukan. Mbah Said Salim itu 2 tahun. Sama saya 2 tahun Pak. Susah, sedih, perih, prihatin. Saya bilang sama Mas Eko gak pernah salah. Sekalipun orang tua yang sekarang kita ingin silaturahmi ini adalah keliru, gak akan salah. Kenapa? Kita itu berasal dari keturunan yang satu, keturunan yang sampean mbahnya siapa? Nabi Adam apa Darwin? Kalau yang sampean ini nasabnya Nabi Adam, ya pasti satu nasab. Jadi saya dengan sampean pasti tunggal nasab. Aku sama Pak Lurah tunggal nasab Pak. Ngomong begini siapa tahu diamplopin pulangnya. Orang Pak Lurah di men-men. Gua guyon aku. Aku wong Kediri asli Pak Lurah. Jadi aku seneng guyon ngene. Wis, ya Pak ya. Kecuali kalau sampean ngomong aku itu bukan keturunannya Nabi Adam, tapi keturunan katanya teori Darwin itu loh. Berarti sampean keturunan kethek. Lek keturunan kethek ya pasti menungso bentuke senengane nyakar. Wis dibagai hidup di Indonesia enak, dapat gaji, minum air Indonesia, tinggal tanah Indonesia. Ya Pak? Ya Pak? Bahkan setiap hari yuk kerayaan rebutan jadi bupati, wali kota, bahkan ini presiden. Tapi setiap hari maki-maki aja itu rakyat bangsa Indonesia. Piye wong ini Pak? Besok kalau mati yo pengen dikubur di tanah Indonesia. Ini orang Indonesia atau orang mana? Apalagi kok sampai mau ngomong Indonesia bubar, Indonesia punah, Indonesia loh. Dia apa ini? Jadi yang nyuruh ngomong gini siapa ini? Saya terus terang gak setuju banget. Kenapa? Buang sampai anak-anaknya segini banyak, cucunya masih meriak gini mau punah. Punah kemana? Mau dinuklir, mau dibom atom? Atau kalau dia nggak jadi ngebom atom Indonesia atau gimana? Ini gawat ini Pak, bahasa-bahasa gini ini. Indonesia, orang kita adalah yang menghargai bahasa
bahkan ngerti tentang budaya. Saya dulu di kampung, Pak, namanya lewat di depan rumah itu, kalau saya udah jalan jauh dipanggil, lele arep nyandi le, mampir sik le ngopi, mampir sik le iki enek telo godok. Setiap ketemu orang di jalanan, Pak De tindak pundi, Mbak Yu. Sekarang masih gitu nggak di sini? Masih terus pertahankan, karena itu bentuk silaturahmi. Kalau perlu salaman. Jangan kayak orang yang ngaku Islam, kalau di masjid diajak salaman minggat, diajak wirid yo minggat. Islam apa ya? Salaman sesama Islam, ini perintahnya roh. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahuma. Dua orang muslim yang ketemu salam-salaman, maka dosanya akan diangkat Allah sampai sebelum keduanya terpisah. Salaman tok sekali, dosa sampean diangkat Gusti Allah. 2 kali salaman, 2 kali diangkat. 10 kali salaman, 10 diangkat. 100 kali salaman. Coba Pak, apalagi Jumatan, apalagi salaman semua. Kenapa? Dari salaman ini ternyata timbulnya cinta dan kasih. Sampean dulu sama istri asalnya saya enggak. Begitu disalamin, akhirnya saya enggak. Pak Lurah pagi-pagi kalau udah berangkat toh, pulang sore demi anak istri. Sayang sampean. Bu, sayang sama suami. Kenapa? Karena udah sering salamin. Sering disalam, sampai kalau suaminya meninggal tuh pura-pura nangis. Pura-pura nangis tak beneran ya? Beneran ya Bu ya? Kalau istri yang meninggal tuh suami pura-pura, kalau nangisnya pura-pura, saya percaya Bu. Matanya sambil ngelirik. Melirik kanan kiri gitu. Pura-pura nangis ya. Pak Lurah ya. Jangan karena udah mati, wong belum mati aja. Makanya Bu, sama suami itu di rumah jangan galak-galak ya Bu ya. Murah senyum sama suami Bu ya. Iya, nggak boleh galak. Karena apa? Di jalanan banyak janda yang tersenyum. Nek sampean nek omah jemberut ngono karo bojone sampean metu. Lho, nek dalan akeh sing oh nek bojone sampean jek ganteng-ganteng kaya Lurah iki ya. Pak Dang Ramil iki ganteng-ganteng. Ono nggih seragam ngene iki akeh sing senyum iki, Pak. Yo, wis intinya adalah Pak, perintah Rasulullah ini, kita ini adalah harus terus senantiasa menghargai daripada leluhur-leluhur. Alfiah mengatakan gini Mas, wa huwa bisab kinhaizun tafdila mustaujibun sanaiyal jamila. Sampean itu bisa seperti ini karena jasanya orang. Sampean bisa begini jasanya siapa? Jasanya orang tua kita dulu Pak. Orang tua kita dulu jasanya orang tua sebelumnya. Orang tua sebelumnya jasanya orang tua Sampean lahir mulai tahun piro? 65. Sebelumnya sampean di mana? Jadi Pak Lurah ini mulai ada baru 65 loh Pak. Sebelumnya belum ada. Yang ngadain siapa? Saiki wong tuwa sampean nyandi. Lah, udah meninggal. Lah kalau sampean mau balas jasa, harus mau silaturahim. Caranya gimana? Kayak perjuangan yang dilakukan Mas Eko. Urut nasab sampean sampai ketemu. Kalau perlu sampai 7, sampean akan tahu, oh ternyata saya itu anaknya ulama besar. Ternyata saya itu cucunya waliullah. Ternyata saya adalah cucunya orang soleh. Sampean urut sampai 7 ya Pak. Sampean pasti wong tuane sampean wong soleh. Ulama sampean anak putune orang. Loh bener Pak. Gak percaya sampean. Sampean apele sampai piro? Bapak, mbah, buyut. Di atasnya ya mek telu tok lho. Urutnya ayo
Sampai berapa hafalnya? Bapak, Mbah, buyut. Aku itu begini Pak, diceritain Mas Eko. Aku itu kiai gak kenal kakek saya, buyut saya loh kiai. Saya itu gak kenal. Saya ngenes Pak. Terus saya bantu, yuk ketemu orang tua saya. Orang tua saya ngomong, buyutmu di sana, cari sekian meter dari kuburan, dari jalan raya di situ. Ya itulah ketemu Mbah Said Salim. Tujuannya tiada lain apa Pak? Ingin menyambung silaturahim ini. Karena apa? Silaturahim ini penting Pak. Soalnya apa? Sampai nanti ditanya binnya, Zainul bin Umar bin Khattab bin biasanya Rasulullah gitu Pak. Sampean bin cuta ame telu loh. Nasamu mbak telui. Lagi sana gak nyambung sampai Nabi. Paham kan? Paham kan? Makanya saya bilang tak kasih semangat, tak kasih sugesti Mas Eko. Cari terus, cari terus. Karena apa? Sekalipun keliru, niat kita udah silaturahim. Kata Allah, aku punya rohim, tak cantolin di ares. Aku punya rohim, kasih sayangku tak cantolin di ares. Siapa yang mau nyambung rohimku, maka tak turunin rahmatku. Usaha yang dilakukan oleh keluarga besar Mas Eko ini menyambung rohim ke Allah. Tujuannya apa? Supaya dirahmati Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya yakin Pak dan berani bersaksi, selama Bapak memang sugestinya adalah kumpul seperti ini, insya Allah ahli surga. Insya Allah ahli, kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang gak mau. Yang gak mau yang mana? Yang gak ada sugesti untuk melakukan amal soleh, berarti gak mau mlebu swarga. Kalau orang beriman, sugestinya adalah ingin beramal soleh. Karena apa? Tahu akhir dari perjalanan hidup pilihannya cuma dua. Kalau saya nggak surga, neraka. Kalau saya nggak surga, sampean milih yang mana? Lah kalau milih neraka ya silahkan, gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah sampean silaturahmi, gak usah. Mas, sampean no susah toh didon sholat, didon yang masjid, aku pengennya mlebu neraka ae. Yo silahkan. Tapi iki wong pinter apa wong apa? Wong sampean pengen seneng nek donya mau belani mati-matian berangkat isuk mulai. Karena apa? Pengen nyenengin anak, istri, keluarga, pengen seneng dudi. Lah kalau kita nggak mau ibadah itu loh, terus gimana Pak? Kata ahli hikmah ngeten Mas, arallaka antastahia antu is zaha walastatana lul izzahatta tudzillaha. Sama terangi itu Pak Ustadz, itu pelajaran dasar. Aku melihat kalian ini adalah keinginannya menjadi orang mulia, tapi kok sedikit banget yang menempuh jalan kemuliaan itu. Aku melihat orang-orang itu pengen pada mulia, tapi kok sedikit banget toh yang menempuh jalan kemuliaan. Aku terkadang yang mikir Pak, saya nanya sama teman-teman yang jadi bupati, yang jadi wali kota, jadi gubernur itu, situ itu kalau nyalain bupati itu loh, itu habisnya berapa? Timbang supaya dapat legalitas bisa menyalonkan dalam salah satu partai, bayar 15 miliar. Ada yang 20 miliar, habis berapa? 100 miliar lebih Kiai. Kemarin Mbak Khofifah itu saya tanya, biayanya begini berapa Mbak Khofifah? Karena waktu di Taman Bungkul itu saya yang doa yang buka di sana Pak. Berapa biayanya? Sekian triliun. Wah, duit kondi. Coba bayangin Pak. Karena apa? Pengen dapat kemuliaan. Pak Lurah nyalonin lurah kemarin habis berapa? Ferai Pak Lurah. Oh guyon Pak Lurah ya. Ya wis muga-muga gak entuk akeh. Gak entek akeh. Bahkan gak usah ngeluarin ya Pak Lurah.
keluarinya udah jadi, sampean sumbang masjid-masjid ya Pak Lurah. Ini musola nih bangun lagi yang bagus ya Pak Lurah ya. Ya Pak Lurah ya. Tahun depan saya datang sini lagi kok masih jelek. Pak Mesno tak parah nih yang main lu gak dibangun tuh Pak Mesno. Dibangun Pak Mesno nggih. Nggih insyaallah dibangun nggih. Nggih. Aku nanya, lah orang pengen mulia dunia aja sekian miliar, sekian miliar. Lo pengen mulia akhirat. Mong sholat mek 5 menit. Ya toh, ngaji mek seminggu pisan. Bayangin Pak. Orang nggak akan pernah bisa mulia kata Allah kalau sampean nggak berani menghinakan nafsumu sendiri. Karena apa? Nafsu itu tidak akan pernah mengajak kamu ke kemuliaan. Nafsumu akan terus menyeret kepada kehinaan. Sampean harus berani perang dengan nafsunya sendiri. Kok arep ngaji abot, sampean perang. Arep ngaji enggak, apalagi ada alasan hujan dikit. Kenapa enggak ngaji Pak? Hujan, apalagi badannya agak meriang dikit. Setan paling pinter Pak, gak usah ngaji Pak, hujan meriang nanti sakitnya tambah parah. Seolah-olah setan nasihatin padahal meninggalkan kewajiban. Nah kalau umat Islam dengan gampang meninggalkan kewajiban seperti ini, Masya Allah, naudzubillah min, nuntut ilmu hukumnya sholat hukumnya. Lah kalau orang masih make umur dari Allah, kehidupan dari Allah, di saat yang bersamaan semua kesempatan nikmat yang Allah kasihkin malah untuk maksiat, kira-kira kesel gak ini Allah? Sampean jadi camat Pak, atau jadi karyawan kecamatan lah ya Pak ya. Sampean nggak make fasilitas kecamatan, semuanya dipakai, mobil dipakai, biaya untuk operasional jadi biaya tapi untuk nantang kecamatan, kira-kira camat gimana ini Pak? Brengsek loh, semuanya fasilitas dari saya, ternyata semuanya kamu pakai untuk malah nentang. Sampean punya komandan Pak. Sampean gitu ya, nantang komandan, kira-kira sampean diapain? Nah kalau timbang dipindai gampang, tapi kalau sampean gak diaku, nah ini kalau kita ini sama Allah nentang terus begitu Pak, lalu gak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah itu loh, sampean mau pindah kemana? Sampean kalau gak jadi polisi di sini bisa pindah ke Bloro, pindah ke Kudus, ya toh, bisa pindah ke Gunung Kidul sono. Tapi kalau nggak diaku Allah, sampean mau pindah kemana? Hati-hati manusia yang susah untuk menjalankan ibadah, karena ibadah diajarkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menjaga nilai manusia itu sendiri di hadapan Allah. Manusia tidak akan pernah diakui oleh Allah kalau manusia nggak mau ibadah kepada Allah. Lihat Korun, kekayaannya kayak apa? Nyombongin kayanya, nggak mau ibadah, dicoret sama Allah. Lihat Fir'aun, jabatannya kayak apa Pak? Gak ada presiden yang sehebat Korun, sehebat Fir'aun. Kenapa? Fir'aun ditulis di Al-Quran, presiden Indonesia gak ada yang ditulis di Al-Quran tuh. Karena gak ibadah tentang Allah, sama Allah disiksa, dicoret sebagai hambanya Allah. Manusia yang apalagi gak punya apa-apa, pejabat yo bukan, kaya yo bukan, gak gablek apa-apa, ibadah rasa-rasen lah. Ini namanya atina fid dunya sengsara wa fil akhirati mlebu neraka. Orang-orang doanya atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina. Masa sampai ndonga kanggo awake dhewe atina fid dunya sengsara akhirat gebuki nek neraka. Lho, kok enggak sayang bener sama diri sendiri? Naudzubillah min dalik. Yang terakhir, yuk Pak, kita tingkatkan Pak sayang kita sama diri sendiri. Caranya gimana? Ku angfusakum wa ahlikum, jogonen awakmu, keluargamu, ojo sampai engkau dibakar nek neraka. Caranya apa? Ibadah nyang Gusti Allah. Karena apa? Wong sing ibadah kuwi lho tetep diaku hambane Gusti. Wong sing ra gelem ibadah, hati-hati Pak, naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf.
barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat Pak ya untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, kebangsaan kita ini mutlak. Karena apa? Kita membela negara ini adalah sebagian daripada keimanan kita. Ya Pak ya, terutama yang sudah disenjatai ini Pak. Ya. Pokoknya orang kok kurang ajar senengane takbir ngarom-ngaromin udah pura-pura mabuk aja main Pak polisi dor itu aja udah ngapain menemuin Indonesia gitu loh ya Pak ya. Ya toh? Nah kalau gede sampai kayak di Irian Jaya menjadi lebih gede lagi kan bahaya Pak. Orang-orang yang kecewa karena Pilpres gak menang lalu pada ngumpul di sono menjadi gede. Waduh, bahaya ini Pak. Ya toh? Tapi insya Allah anak santri semuanya siap untuk menghadapi itu semua Pak. Karena apa? Tujuan tertinggi kalau kita ini untuk ilmu dulu adalah untuk jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita semua akan dikuatkan iman Islam kita oleh Allah. Amin. Keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Masyarakat sini semuanya rajin ibadah. Rizkinya ditambah-tambah sing akeh sing barokah. Amin. Putra-putri dadene putra-putri yang soleh amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin la yuwafi ni'amahu yukafi mazidah wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma maghfura. Allahumma ij'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ahlun min ahli jamaah fi hadhil haflah min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahli taufiq wal hidayah wa min ibadika sholihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana ya Allah sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam sabbitna bit tauhid sabbitna bil ma'rifah nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, ada salam dari Kiai Hamid Pak. Beliau nggak bisa hadir karena nggak keuber waktunya. Jadi gak kuber waktunya, ini OTW ke sini wis gak kuber. Jadi mohon maaf kepada seluruh jamaah belum bisa bersama-sama silaturahim di sini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ya menginspirasi lah kepada kita semua, walaupun belum banyak. Tentang Maulid Nabi sama sekali gak saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian ya. Saya di Jakarta, di Bekasi jauh lebih berat tantangan saya Pak. Jauh lebih berat. Makanya saya di sana ya kerjasamanya sama Densus, kerjasamanya Pak Densus 88, Pak Maijen Agus, BNPT, kerjasamanya sama kepolisian semua Pak saya Pak. Kenapa ya orang-orang begitu embrionya teroris, teroris. Yang ngomong seneng sedikit-dikit bid'ah sesat neraka itu sampean incer Pak polisi ya. Kalau ada di lingkungan sini tuh harus sampean curigain. Kalau malam diintip rumahnya, jangan-jangan bikin bom itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magatan wau maido hasanah soho doa saking Kiai Haji Zainul Arifin Abbas, Ketua Umum Foswan Kabupaten Bekasi. Mugi-mugi saged manfaati dhumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga saged ningkataken iman lan ketakwaan kita sedaya dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Magatan wau adicara pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW serta khol Mbah Kiai Said Salim. Kula selaku pranata acara mbok bilih wonten klentah-klentunipun anggene kula matur, kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun.
saking kula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا